Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya AA Sanju, masih di channel yang sama, DST Channel. DST Channel itu Diskusi Santri Tangerang Channel. Apa kabar sahabat semuanya? Mudah-mudahan tetap baik-baik saja dan mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kitab Uqudul Lujen pasal 1 part 4 berarti ya, karena kemarin kita sudah sampai part 3. Namun sebelum melanjutkan videonya, tolong bantu subscribe channel ini, like pula videonya, komen yang bermanfaat, yang positif, yang mendukung channel ini supaya channel ini menjadi maju. Tonton juga videonya sampai selesai ya. Teman-teman kalau misalkan mau nyoret boleh nyoret, silahkan ya. Oke, kita mulai aja videonya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sayyiduna al-habib Abdullahil Haddad. Wis ngucap sopo Gusti Isun. Boleh seperti itu. Kalau seperti itu melogatnya berarti naknya itu menjadi domir mu'azzam binafsih ya. Kalau misalkan seperti ini, qala sayyiduna, wis ngucap sopo Gusti kita sadaya. Nah, kalau seperti itu melogotnya, maka domir naknya yang ada di lafaz sayyiduna tuh, domir naknya itu menjadi domir mutakalim ma'al ghair. Boleh yang mana saja. Al-Habibu, wis ngucap sopo Gusti Isun Al-Habibu kang dadi kakasih Abdullahi nyataniki Abdullah Al-Haddad margane. Ar-roju, ngucap ing lapad ar-rojulul kamilu, ileh maknane lapad ar-rojulul kamilu utawi wong lanang kang sampurna. Huwa iku utawi iya ar-rojulul kamil alladzi iku kang yusamihu ngagagampang iya alladzi ae yusahilu tegese mumurahan iya alladzi bi huquqihi ing dalam pirang-pirang hake alladzi wala yusamihu lan ora nana ngagagampang iya alladzi bi huquqillahi ta'ala ing dalam pirang-pirang hake Allah ta'ala. Warrajulun naqisu lan utawi wong lanang kang kurang, huwa iku utawi iya ar-rajulun naqis alladzi iku kang yakunu ana iya alladzi alal aksi iku tetep ing atase sabalike perkara. Wa alam lan weruhan sira annahu ing satuhune kalakuan yang bagi iku sayogya lirrajuli kadue wong lanang ayyusia opo arep yentah wasiat iya rojul imro'atahu ing wadone ing bojo wadone rojul. Wa ayun fiqolan arep yentah nganapkahan iya rojul alaiha ing atase imro'atahu ala qadri wus'ihi ing atase ukuran kekuatanane. Wa ayastahmila lan arep yentah mikul atau ngaredem lan arep yentah mikul atau arep yentah ngaredem iya rojul alaiha ing atase imro'atahu. Wa yatalattafalan arep yentah lemah lembut iya rojul biha kalawan imro'atahu. Wa ayuslikahalan arep yentah ngambahaken atau ngaberjalanaken irojul haing imro'atahu sabilal khairi ing dadalan kabecikan. Wa ayu alimaha lan arep yentah ngawurukan irojul haing imro'atahu ma ing barang tahtaju kang butuh ya imro'atahu ilaihi maring barang fidini ing dalam urusan agama. Min ahkami toharoti nyatane saking pirang-pirang hukum susuci wal haidi lan head wal ibadati lan sakeh ibadah. Qala Allah ta'ala, sampun ngandika sopo Allah ta'ala ing ayat Ya ayyuhalladzina amanu qu
anfusakum wa ahlikum nara. Ma'nane wallahu a'lamu bimuradih bidzalik. Qala Allah Ta'ala. Ma'nane ayat, ya ayyuhalladzina, heh eling-eling wong akeh, amanu kang pada iman ya alladzina, ku ngaraksa sira kabeh anfusakum ing pirang-pirang awak-awakan sira kabeh, wa ahlikum lan keluarga sira kabeh, naron ing api neraka. Qala Ibnu Abbas, nafsiran sopo Ibnu Abbas, faqihuhum ing lapad faqihuhum ilaih, faqihuhum ngawurukan pikih sira kabeh hum ing keluarga sira kabeh, wa adabuhum lan ngawurukan tata krama sira kabeh hum ing keluarga sira kabeh. Jadi humnya itu ke ahli ya, ke ahlikum tuh, ahlikum yang ada di ayat ya. Faqihuhum sama adabuhum, humnya ke lapad ahlikum yang ada di ayat Allah tadi. Oke, sekarang penjelasannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyiduna Habib Abdullah Al-Haddad berkata, apa kata Habib Abdullah Al-Haddad? Kata Habib Abdullah Al-Haddad, ar-rajulul kamil huwallazi yusamihu fi huquqihi wa la yusamihu fi huquqillahi ta'ala. Seorang laki-laki yang sempurna itu adalah seorang laki-laki yang tidak hanya memikirkan kepentingan pribadinya saja, bahkan dia menganggap remeh kepentingan pribadinya. Dia menganggap remeh kepentingan pribadinya, akan tetapi dia tidak menganggap remeh urusan ibadahnya kepada Allah. Nah, itu laki-laki yang sempurna itu seperti Allah. Dia tidak menganggap sepele perkara ibadah, namun tentang perkara keduniaannya dia anggap sepele. Nah, itu laki-laki yang sempurna. Berarti santri ya. Santri banget gitu. Santri berarti itu udah termasuk ar-rajulul kamil. Amin ya. Saya doakan mudah-mudahan santri di Indonesia sukses semuanya. Amin. Warrajulun naqis, Habib Abdullah melanjutkan, warrajulun naqis, sebaliknya laki-laki yang kurang itu, laki-laki yang kurang, kata Habib Abdullah, rajul naqis, huwallazi yakunu alal aksi, itu adalah kebalikan daripada laki-laki yang sempurna tadi. Kalau laki-laki yang sempurna tadi kan lebih mementingkan urusan ibadah. Nah, berarti kalau laki-laki yang kurang ini lebih mementingkan urusan keduniaannya ketimbang ibadahnya. Jadi ibadah dia sepelein, dia tinggalin kadang-kadang kan. Nah, sedangkan urusan perkara dunianya dia kejar-kejar. Dia lebih mementingkan perkara dunianya. Makanya ini tips buat para wanita nyari calon suami itu, jangan dilihat dari keduniaannya, tapi dilihat dari agamanya gitu. Karena insya Allah laki-laki yang paham agama akan lebih bisa membahagiakan dunia akhirat. Santri lah minimal gitu ya. Promosi ya. Wa'alam ketahuilah, ini kata musannif ya. Wa'alam, ketahuilah, annahu yambaghi lirrajuli ayyusiyam ra'atahu. Ketahuilah sesungguhnya sudah menjadi sebuah keseharusan bagi setiap laki-laki itu harus berwasiat yang baik-baik terhadap istrinya. Jadi harus berwasiat yang baik-baik, harus berkata yang baik-baik terhadap istrinya. Wa ayyunfiqu 'alaiha 'ala qadri wus'ihi. Dan seorang laki-laki itu sudah menjadi sebuah keseharusan harus bisa menafkahi kepada istri dengan kadar kemampuannya. Jadi harus bisa menafkahi seorang istri dengan kadar kemampuannya. Misalnya kita bisa ngasih makannya dengan ikan asin, ya udah dengan ikan asin, nggak usah maksa-maksain ngutang, pinjam uang kemana sana gitu, nggak usah. Jadi sesuai dengan kadar kemampuannya, ngasih nafkah sesuai dengan kadar kemampuannya ya. Itu yang perlu dicatat ya, nggak usah maksa-maksain. Wa ayastahmila 'alaiha, dan seorang suami ini harus bisa meredam ketika istri marah, ketika istri emosi, ketika istri cemberut. Jadi kita jangan malah marahin lagi, jangan gitu, jangan. Jadi kalau istri lagi ngajak ribut sama kita, kita jangan layanin, harus bisa meredam gitu. Kita kayak istri lagi emosi, kita harus bisa meredam, harus bisa nanggung gitu, harus bisa meredam.
gitu. Wa yatallattafa biha, seorang suami juga harus bertutur kata lemah lembut kepada istri. Ya, harus bertutur kata lemah lembut terhadap istri, karena biasanya istri itu tergantung suami. Kalau suaminya berkata kasar, maka dia pun akan berkata kasar. Wa ayuslika hasabilal khair, dan seorang suami itu harus bisa menunjukkan jalan kebaikan kepada seorang istri. Misalnya, Neng sana ngaji gitu, Neng sholat, Neng kamu harus menjalankan ibadah ini gitu. Harus bisa mendidik kepada jalan kebaikan gitu. Wa ayyu'alimaha ma tahtaju ilaihi fid dini min ahkami thaharati wal haidi wal ibadati. Seorang suami juga harus bisa mengajarkan tentang perkara agama yang istri butuhkan. Misalnya istri belum tahu tentang tata cara bersuci, maka seorang suami harus, bahkan wajib mendidik seorang istri tentang ilmu bersuci, ya. Misalnya wudhu itu seperti ini, Neng. Mandi jinabah itu seperti ini, Neng, misalkan gitu ya. Tayamum itu seperti ini, Neng. Nah, itu wajib gitu. Wal haidi, dan mendidik ilmu tentang haid gitu. Kan haid itu ada akolnya, ada aglabnya kan. Kalau ditinjau dari waktu ada akolnya, ada aglabnya, ada aksarnya. Nah, itu harus kita kasih tahu istri, itu harus kita ajarin. Nih, Neng, haid ini itu darahnya seperti ini misalkan. Definisinya seperti ini. Terus akolnya itu berapa hari misalkan, aglabnya berapa hari, aksarnya berapa hari misalkan. Itu harus kita kasih tahu ke istri. Insya Allah nanti di DST, di kesempatan-kesempatan yang akan datang akan kita bahas ya. Makanya ikutin terus channel DST ini. Wal ibadati, seorang suami juga harus mengajarkan perkara-perkara ibadah yang lainnya kepada istri, seperti zakat, puasa, berhaji, umroh. Perkara-perkara ibadah yang lainnya harus diajarkan kepada istri. Apalagi yang wajib-wajib ya, kita bicara yang wajib aja udah gitu. Itu harus gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang artinya wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, qu anfusakum, jagalah dirimu, diri kalian, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga-keluarga kalian, naron, dari api neraka. Nah, qala Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, faqihuhum. Menurut Ibnu Abbas, maksud daripada ayat ini, seorang laki-laki itu dituntut untuk mendidik ilmu fikih kepada keluarganya. Jadi keluarganya harus diajarkan ilmu fikih. Wa adabuhum, dan juga keluarganya harus diajarkan ilmu tata krama gitu. Itu Ibnu Abbas menafsirkan seperti itu. Nah, untuk part 4-nya saya rasa cukup saja ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nanti kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Apabila ada kesalahan, misalnya dari pembacaannya, dari surahannya, ataupun kesalahan yang lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan perbaiki. Karena saya pun tidak luput daripada kesalahan. Ya, al-insan mahalul khata' wan nisyan ya. Jadi manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Jadi kalau saya lagi salah, tolong ingatkan ya. Karena ini adalah channel diskusi. Kita berdiskusi bareng-bareng. Jangan lupa pula buat share video ini ke teman-teman yang lainnya. Jika kalian rasa video ini sangat bermanfaat bagi umat, jadi bantu share ya. Saya cukupkan saja. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.